Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara deretan kisah para wali tanah Jawa, ada satu cerita yang berembus lirih di antara langit dan bumi. Sebuah kisah yang tak hanya menyingkap karomah, tapi juga mengoyak batas antara keangkuhan dan ketundukan, antara kekuatan dan kepasrahan. Kisah tentang Syekh Magelung Sakti dan Sunan Gunung Jati yang jalinannya diretas oleh Nabi Khidir. Syekh Magelung Sakti bukanlah orang biasa. Namanya menggema dari medan perang hingga ke pesantren-pesantren. Ia dikenal sebagai panglima bertubuh kekar, berjiwa baja, dan berhati teguh. Namun yang paling membuat namanya menakutkan adalah rambutnya, panjang, lebat, dan mustahil dipotong oleh siapapun. Bukan karena ia menolak, tetapi sejak kecil tak satupun pisau atau pedang mampu menyentuh rambutnya. Rambut itu bukan sekadar simbol. Di balik setiap helainya tersimpan rahasia kekuatan. Sekali ia mengibaskan rambut, ribuan musuh bisa tumbang, tak berdaya. Anehnya, ia tak pernah membawa senjata. Baginya, rambutnya cukup untuk meluluh lantakkan pasukan musuh. Namun di balik sosok gagahnya ada jiwa yang resah. Semakin ia tua, semakin terasa keganjilan yang menyelimuti hidupnya. Ia merasa ada yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan dengan kekuatan atau ilmu kanuragan, ketenangan jiwa. Ia pun bernazar dalam diam, jika suatu hari ada orang yang mampu memotong rambutku, maka kepadanya aku akan berguru. Dan sejak itulah ia memulai perjalanan panjang, mendatangi para ulama dan aulia dari barat hingga timur. Namun, tak satu pun mampu memotong rambutnya. Bahkan sebaliknya, mereka berkata, "Kamulah yang seharusnya menjadi guru kami." Kata-kata itu membuat hatinya makin gelisah. Ia tak butuh sanjungan. Ia sedang mencari arah, bukan mengikut. Hingga pada suatu malam yang sepi, saat embun masih menggantung di dedaunan dan rembulan menyaksikan dalam diam, ia bertemu dengan seseorang di Balyan. Seseorang yang kehadirannya seperti memecah batas dunia, Nabi Khidir. Sang Nabi tidak banyak berbicara, ia hanya berkata pelan, "Wahai Magelung, carilah seorang mursyid, seseorang yang dapat membimbingmu menuju kesempurnaan sejati." Syekh Magelung Sakti terdiam. Kata-kata itu terasa seperti petir di gurun sunyi. Ia tahu hidupnya tidak lagi bisa kembali. Maka ia tinggalkan segalanya, pakaian perang, kekuasaan, bahkan murid-muridnya. Ia memilih menjadi peziarah, menelusuri jejak takdir demi mencari kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Ia membawa kitab-kitab tua sebagai teman di jalan. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin banyak ia mendengar pengakuan aneh. "Kamulah yang seharusnya membimbing kami." Kemanapun ia pergi, ia tidak menemukan mursyid. Yang ia temukan hanya kekaguman, ketaksiman, dan kekecewaan. Suatu hari di tepi Selat Malaka, ia duduk lelah, mata menatap air yang tenang, tapi hatinya kacau. Lalu tiba-tiba datanglah seorang lelaki berpakaian serba putih. Wajahnya memancarkan cahaya dan ketenangan yang membuat waktu seolah berhenti. "Kenapa Kisanak tampak bingung?" tanya lelaki itu, suaranya lembut tapi tajam. Syekh Magelung Sakti terkejut. "Maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Lelaki itu tersenyum samar. "Barangkali iya, barangkali tidak. Namaku Resi Purba Sanghyang Dursasana Prabu Kalasangkala." "Aku Syam Arifin," jawab Syekh Magelung perlahan, masih belum percaya dengan siapa ia sedang berbicara. "Kau sedang mencari sesuatu, bukan?" "Benar, aku mencari seseorang yang bisa membimbingku pada kehidupan sempurna." Mendengar itu sang resi tertawa terbahak-bahak. Tawa yang membelah udara seperti kilat di malam hening. "Pergilah ke Pulau Jawa. Di sana akan kau temukan seorang wali yang membawa kebajikan dari seluruh wali-wali lainnya." "Siapa gerangan orang itu?" tanya Syekh Magelung dengan suara bergetar. Namun Resi Purba telah menghilang secepat ia datang, menyisakan pertanyaan dan desau angin yang menggantung. Maka bergegaslah Syekh Magelung menuju tanah Jawa. Malam demi malam ia jalani, hujan dan panas ia peluk, hingga tiba suatu malam agung Jumat Kliwon. Dan di malam itulah Nabi Khidir kembali datang. Kali ini bukan dengan teka-teki, tapi dengan jawaban pasti. "Datangilah Sunan Gunung Jati di Cirebon, ia adalah mursyidmu." Tangis pecah di dada Syekh Magelung. 5 tahun pencarian, 5 tahun kebingungan. Dan kini arah itu muncul dengan terang benderang. Ia pun berangkat dengan langkah pasti menuju Cirebon. Dan ketika ia akhirnya berjumpa dengan Sunan Gunung Jati, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Rambutnya yang selama ini tak bisa dipotong, akhirnya terpotong oleh tangan sang wali. Saat itulah ia tahu, inilah mursyid yang sejati. Sejak saat itu, Syekh Magelung Sakti menanggalkan seluruh kesaktiannya dan memulai perjalanan baru dalam ilmu hakikat dan makrifat.
Ia berguru, tunduk, dan larut dalam lautan hikmah Sunan Gunung Jati. Sang Sunan bukan hanya sakti. Ia adalah samudra yang dalam dengan pandangan batin menembus langit, yang membuat Syekh Maglung takluk sepenuh hati. Kesaktiannya luluh dalam kebijaksanaan. Ilmu lahirnya meleleh dalam cahaya ruhani. Dan seperti yang telah dipesankan oleh Nabi Khidir, akhirnya ia belajar menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, bukan karena kekuatan, tapi karena kerendahan hati dan kedekatannya kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.